So gini, kekristenanmu itu jauh dengan tanda darah. Oh my God. Kekristenan nggak bisa disamakan dengan tanda darah. Tanda darah itu gini, ada garis keturunan, his family, keluarganya. Ingat nggak? Waktu gini, waktu ada perempuan yang ini, Tuhan, anakku sakit. Terus Yesus bilang gini, aku hanya diutus untuk orang Israel. Lalu perempuan itu bilang gini, seekor anjing, ingat gak? Terus dia bilang gini, aku remah-remahnya. Yesus sudah bilang dia datang hanya untuk his family. Makanya hanya keluarganya, the bloodlines, keluarganya yang dia tebus. Gimana caranya untuk menjadi keluarganya? Kamu harus masuk, katakan masuk. Masuk. Kamu harus menerima tanda darah dan kamu harus gini, Lord, aku mau dealing dengan kau Tuhan. Di dalam setiap perkataan dan perjalananku aku harus mantap. Aku harus berjalan bersama Tuhan. Kalau kehidupan kekristenan saudara dan saya hanya sampai kepada pola agama. So ini saudara, ini yang Yesus nggak kehendaki. The problem is, masalahnya Tuhan nggak ngajarin itu. Halo, kitab Wahyu pasal 2, kalau saudara baca ya, kitab Wahyu pasal 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, baik kerajinanmu. Oh my God. Tapi dia bilang gini, kamu jatuh terlalu dalam, sebab kamu tidak memiliki cinta mula-mula. Bagaimana dengan kasih saudara, dengan pelayananmu? Gak dihitung, percuma. Gak akan dihitung. Serajin-rajinnya saudara dan saya, kalau tidak ada kasih mula-mula, Yesus bilang gini, kamu sudah jatuh terlalu dalam. Terus dia bilang gini, bertobatlah dan lakukanlah seperti semula engkau lakukan. So ini, apakah itulah ukur orang Kristen melayani? Dibaptis? Oh no. Itu the step, the gate, pintu awal kamu berjalan. Makanya masa depan bangsa Israel bukan padang gurun. Masa depan bangsa Israel adalah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dahsyat. Maka di sini saudara, pola Paskah ini sangat membuka paradigma kita semua. Bahwa gini, dahsyat ya Paskah itu. Yesus bilang, inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan. Ingatlah ini sebagai peringatan. Itu kan darahnya dia. Yang dioleskan di depan pintu itu darahnya Yeshua. Makanya Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia berbicara jauh ke depan. Dia menggenapi. Next. Ini dia nih. Oh dahsyat, larinya ke sini ya. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Look, ini sejak zaman penciptaan manusia. Betul? Zaman di dalam kitab Kejadian, Bapak sudah ngomong tentang the bloodlines, garis keturunan. So gini saudara, nah ini ada korelasinya dengan family, katakan family. So gini, in image and his likeness, yaitu di dalam gambarnya dia diciptakannya laki-laki dan perempuan. Di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Zakar and Nekevah. So ini saudara, kita tidak bisa melahirkan keturunan dan tidak bisa mengolah keturunan kalau image and likeness di dalam keluarga belum pulih. Contoh, suami lagi lari kencang, suaminya lari kencang nih, istrinya di sini, nggak bisa. Suami istri harus padan gini, betul? Makanya Yesus bilang gini, aku akan menciptakan pasangan yang sepadan sebagai penolong. So gini, garis keturunan itu dibentuk dari his image and likeness, gambarnya dia. Kalau keluarga dipulihkan, keturunannya pasti dahsyat.
dosa masuk, semuanya khamir. Makanya gini saudara, Paskah sangat dibenci oleh musuh. Paskah sangat dibenci oleh musuh. Saya ngomong ini dengan pola pikir yang lain. So gini, Paskah sangat dibenci oleh musuh. Saya tidak mengecilkan Natal, tapi gini, kalau ngomong Paskah, iblis pasti gemetar. Kalau ngomong the bloodlines, iblis pasti gini, wah, nggak bisa nih, nggak bisa. Kalau ngomong Paskah, udah selesai. Makanya Yesus bilang ini, Nislam, it's finished, selesai. So ini artinya apa saudara? Artinya gini, ketika suami istri dipulihkan, pengertiannya sama nih, understandingnya sama. Suami istri ini, dia gini, Allah memberkati mereka. Ketika image and likeness masih pure, katakan pure, masih murni. Tapi kan dosa masuk, betul? Dosa masuk, iblis merusak semua tatanan. Makanya ketika iblis merusak tatanan itu, dosa sudah menguasai. Makanya di dalam ayat lain bilang gini, dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Karena gini, kita nggak bisa. Gimana caranya? Yesus harus turun. Kalau Yeshua nggak turun, kita susah saudara. Kita nggak bisa. Makanya dia sampai mengorbankan dirinya. Di dalam kitab Ibrani dia bilang gini, dia membawa darahnya sendiri masuk ke belakang tabir. Lihat saudara ya, loh nih, Yesus datang di dalam bait membawa darahnya sendiri sampai masuk ke belakang tabir. Makanya ketika Yesus mati, tirai bait suci terbelah jadi dua. Itu bukan gini, oke, sekarang aku sudah langsung. Kalau cuma segitu, itu betul, tapi belum dalam. Kedalamannya Pak, apa? Kedalamannya gini, ketika kamu menghargai darah, berarti kamu juga harus ada di dalam perjalanannya Yeshua. Yes. Contoh, ketika Yesus bilang gini, jikalau kamu ikut aku, kamu harus sangkal diri dan itu kan jalannya dia. Halo, itu kan jalannya dia. Berarti gini, Yesus adalah blueprint, katakan blueprint. Blueprint, dia tuh contoh, membawa darahnya sendiri. So kita gimana? Kalau bagian kita, ambil pakumu masing-masing, salib dirimu sendiri, bawa darahmu sendiri. Tuhan, aku mau ikut Yeshua, aku mau mengikuti jalan seperti jalanmu. Karena ini repot saudara. Kalau cuma mindset kita pola agamawi, kita nggak nyampe. Makanya gini, ada ayat gini, dalam pikiran kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. So gini, pikiran Kristus di sini, pikiran manusia masih di sini. Gimana bisa ketemu online? Nggak mungkin bisa. Bisanya cuma gini saudara. Saudara dan saya harus dealing dengan Tuhan. Harus dealing. It's not about your ministry. Oh my God. Ini bukan perjalananmu sudah 15 tahun, 20 tahun sudah Kristen. No. Bukan. Ingat, Yesus tidak pernah menawarkan keselamatan di antara penjahat di kanan kiri, betul? Nggak pernah. Tidak ada ayat yang mencatat Yesus menawarkan keselamatan. Tetapi ada respon yang penjahat yang satunya. Jikalau engkau mati hari ini, ingatlah aku, betul? So gini, dia tahu bahwa gini, momentum is coming. Momentum sudah hadir. So ini bukan seberapa dia rajin, bukan seberapa dia sudah mengikut Tuhan atau nggak mengikut Tuhan, no. Tapi tentang the bloodline, tentang dia menghargai darahnya. Makanya sulit ini saudara, sulit. Saya harus pelan-pelan. So ini, Adam dan Hawa ada representatifnya Hashem atau Bapa. Makanya Adam dan Hawa, suami dan istri harus terkoneksi satu dengan yang lain. Kalau istrinya kencang, suami juga harus kencang. Kalau suaminya kencang, istrinya juga harus kencang. Dan jangan lupa ajak anak-anak. Oh my God, ajak anak-anak. Halo, amin.